Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan sekaligus dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Ibu Hajah Hunainah. Baik Bu, kami akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran dengan materi munasabah. Pengertian munasabah. Kami dari kelompok 10 atas nama saya sendiri Supredi Yusuf dan teman saya Ahmad Badali. Baik, untuk pertama pada pendahuluan, yaitu latar belakang Al-Quran sebagai kitab Allah yang mengandung dasar-dasar ajaran Islam. Tidak hanya menyampaikan perintah dan larangan, tapi juga memberikan petunjuk dalam hal halal dan haram, baik dan buruk, serta memuat kisah-kisah umat masa lampau. Seluruh ajaran yang terdapat dalam Al-Quran merupakan pedoman yang harus dipegang teguh oleh umat Islam, mencakup akidah, hukum, akhlak, falsafah, dan lainnya. Oke Bu, lanjut. Rumusan masalah ini ada 4 poin, baik, dan tujuan penulisannya ada 4 poin. Oke, lanjut ke bab kedua. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian munasabah. Secara etimologi, istilah al-munasabah berasal dari nasdar an-nasabu yang artinya al-qarabah atau kedekatan. Kata karabah diartikan sebagai dekat, dan orang yang berasal dari nasab yang sama disebut karabah atau kerabat karena kedekatannya. Baik Bu, menurut pengertian terminologi, munasabah dapat didefinisikan: 1. Menurut Al-Jarkasi. 2. Menurut Mana Al-Qatani. 3. Menurut Ibnu Al-Arabi. Dan 4. Menurut Al-Bika. Baik, poin B, macam-macam munasabah. Dalam Al-Quran terdapat konsep keterkaitan atau interkoneksi antara ayat-ayat atau surah-surah yang membentuk kesatuan yang harmonis dan kohesif. Kohesif itu sering disebut sebagai munasabah yang menjamin ketertautan keseimbangan. Baik, lanjut. 1. Munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. 2. Munasabah antara nama surah dan tujuan turunnya. Terus lanjut. Yang ke-C, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Lanjut. Yang ke-D, munasabah antara fasilah, pemisah dari isi ayat. Lanjut. Yang E, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Yang F, munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Oke Bu, sekarang urgensi munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Seperti halnya asbab an-nuzul, munasabah sangat berperan penting dalam pemahaman Al-Quran. Muhammad Abdullah Daras mengungkapkan, pandangan menyatakan bahwa meskipun surat-surah Al-Quran mengungkapkan berbagai permasalahan, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang memiliki awal dan akhir yang saling berkaitan. Baik, lanjut. Untuk bab 3, kesimpulan, munasabah adalah ilmu yang membahas tentang keterkaitan antar ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran. Munasabah
dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, munasabah antar nama surah dan tujuan turunnya. Yang B, munasabah antar awal surah dengan akhir surah yang sama. C, munasabah antar penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. D, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. E, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. F, munasabah antar fasilah dan isi ayat. Baik, lanjut untuk ke bab tiganya. Bab 3 tadi sudah Bu ya. Perbedaan pendapat mengenai munasabah disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang tartib surah dan tartib ayat dalam Al-Quran. Secara umum, munasabah memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Memperkuat makna dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran. 2. Menimbulkan kesatuan dan kesinambungan tema dalam Al-Quran. Mungkin daftar pustaka. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami sampaikan makalah kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.